berjumpa kembali. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat, baik, dan yang pasti harus tetap semangat dan semangat. Meskipun saat ini kita sedang berada dalam situasi pandemi, tetapi ibu harap kalian tetap semangat dan tidak pantang menyerah dalam belajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks penjelasan. Beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, pengertian teks penjelasan, yang kedua, tujuan teks penjelasan, yang ketiga, ciri-ciri teks penjelasan, yang keempat, struktur teks penjelasan, yang kelima, kaidah kebahasaan teks penjelasan, dan yang keenam, contoh teks penjelasan. Yang pertama, pengertian teks penjelasan. Teks penjelasan adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu peristiwa atau kejadian, baik itu peristiwa alam maupun sosial, dapat terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat. Kedua, tujuan teks penjelasan. Tujuan teks penjelasan yaitu yang pertama, menjelaskan peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa atau kejadian. Yang ketiga, ciri-ciri teks penjelasan. Ciri-ciri teks penjelasan yaitu yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang dibuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang keempat, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibaca. Yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya, tsunami, banjir, gempa, hujan, dan lainnya. Keempat, struktur teks penjelasan. Struktur teks penjelasan terdiri dari satu, pernyataan umum. Pada bagian ini berisi tentang gambaran umum mengenai peristiwa, kejadian, atau fenomena yang akan dibahas. Yang kedua, urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum mengenai peristiwa atau kejadian yang dibahas, pada bagian ini dijelaskan detail proses terjadinya peristiwa atau kejadian yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga paling akhir. Ketiga, interpretasi. Pada bagian ini berisi tentang gambaran umum mengenai peristiwa, kejadian, atau fenomena yang akan dibahas. Kelima, kaidah teks penjelasan. Di dalam sebuah teks penjelasan memiliki ciri kaidah kebahasaan sebagai berikut. 1. Fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, gerhana bulan, gempa, gunung meletus, dan lain sebagainya. Kedua, hal yang dibahas berupa suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca agar mempercayai suatu kejadian yang terjadi. Yang keempat, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Keenam, contoh teks penjelasan.
Nah, di sini adik-adik bisa memperhatikan sebuah contoh teks penjelasan. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Ibu harap kalian tetap belajar di rumah dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan cara 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Sampai jumpa.